Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K. Kali ini kita akan membahas soal untuk semua jurusan, yaitu soal pertanyaan wawancara. Jadi di ujian P3K itu ada soal pertanyaan wawancara, tapi bukan wawancara tatap muka gitu ya, tapi dalam bentuk pertanyaan. Seperti apa contohnya? Seperti contoh soal di bawah ini. Langsung saja kita bahas soal yang pertama, teman-teman. Nilai yang paling dijunjung oleh ASN adalah integritas. Apakah Anda memiliki nilai tersebut? A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas. Namun, saya akan selalu berupaya untuk berintegritas dalam setiap perilaku saya. B. Terkadang sulit untuk berintegritas jika orang di sekitar saya tidak melakukannya juga. C. Saya orangnya berintegritas, namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. D. Saya tidak konsisten berintegritas namun juga tidak pernah berperilaku menyimpang. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A. Saat ini saya mungkin masih belum sepenuhnya berintegritas. Di sini ada kata belum sepenuhnya. Berarti sebenarnya saya itu sudah berintegritas. Kenapa bukan yang B? Yang B ini jika orang di sekitar saya, berarti dia terpengaruh oleh orang lain ya teman-teman. Kalau yang C, saya orangnya berintegritas namun terkadang berperilaku menyimpang jika ada kesempatan. Nah, ada kata jika ada kesempatan perilakunya menyimpang. Kalau kesempatannya banyak ya menyimpang terus ya teman-teman. Oke, yang D, saya tidak konsisten berintegritas. Oke, dari depannya aja sudah meragukan. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Apabila Anda berada pada kondisi dipaksa untuk menerima suap, apa yang Anda lakukan? A. Menerima dan segera melaporkannya pada pihak yang berwenang dalam organisasi. B. Menerimanya dan memberikannya pada panti asuhan sebagai sumbangan. C. Menolak jika bentuk paksaannya tidak membahayakan keselamatan jiwa. Atau D. Terima saja dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Dari kata depannya aja sudah ketahuan ya. Yang A menerima, yang B menerima, yang C menolak, yang D terima. Berarti yang paling tepat ya kita tolak ya. Kenapa bukan A menerima dan segera melaporkannya? Kalau kita menerima suap, kita dapat pidana juga ya. Jadi nanti kita terbawa dalam tersangka. Kalau yang B menerimanya juga ya. Kalau yang C menolak jika bentuk paksaannya tidak membahayakan keselamatan jiwa. Ada kata menolaknya ya. Jadi di sini cukup jelas. Hanya satu yang menolak. Soal nomor 3. Apa prinsip yang Anda punya dalam jabatan ASN saat ini? A. Saya hanya akan bekerja sesuai standar saja. Kurang ya, karena hanya biasa-biasa aja. Kita langsung aja eliminasi. B. Bekerja biasa saja karena gajinya juga tidak berubah. Ini juga kita eliminasi saja ya. C. Saya akan menjadi pimpinan kantor nanti. Oke. Ya, tidak ada salahnya kita punya target ya. Tapi jangan disampaikan di saat ujian seperti ini. Coba kita lihat yang D. Saya profesional di bidang yang saya kerjakan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Oh ya, pertanyaan wawancara ini hanya ada 4 opsi ya. A, B, C, dan D. Kemudian semuanya itu tidak. Yang paling besar nilainya 3, kemudian 2, 1, dan 0. Jadi ada nilainya masing-masing. Cuma ada yang nilainya 0 juga ya, berarti tidak bernilai. Oke, soal nomor 4. Jika Anda diterima menjadi ASN, berapa lama Anda akan berbakti di lembaga pemerintahan ini? A. Jika ada penambahan masa kerja setelah pensiun, maka saya akan ikut. B. Jika ada yang menawarkan pekerjaan yang lebih tinggi, saya akan resign. Oke, ini eliminasi saja langsung ya. C. Bekerja hingga masa pensiun walau saya juga punya pekerjaan sampingan yang menjanjikan. D.
Bila suatu saat saya mendapatkan pilihan yang lebih baik untuk hidup saya, mungkin saya akan meninggalkan pekerjaan ASN. Oke, ini kurang berintegritas ya, atau tidak berintegritas, yang ini kita eliminasi. Oke, kira-kira teman-teman yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A. Jika ada penambahan masa kerja setelah pensiun, maka saya akan ikut. Jadi misalnya awalnya pensiunnya tuh 58, kemudian ditambah menjadi 60, antusias untuk mengabdi pada negara dan masyarakat. Kenapa bukan yang C? Yang C juga benar ya, bekerja hingga masa pensiun, cuma ada kata walaupunnya ya. Jadi kayak membandingkan dengan yang lebih baik ya. Kita juga kan tidak suka ya dibandingkan ya, misalnya saya mencintaimu walaupun ada orang lain yang lebih mencintai saya gitu. Malah curhat lagi. Oke, kita nomor 5. Kenapa ini? Oke, ya. Apa visi dan tujuan Anda beberapa tahun ke depan? A. Menjadi ASN yang profesional dan ahli pada bidang yang saya kerjakan. Nah, ini bagus ya teman-teman, kita simpan dulu. B. Menjadi kepala bidang di kantor saya. Nggak ada salahnya sih teman-teman punya target, tapi kita simpan dulu ya, eliminasi dulu. C. Sudah resign dan bekerja pada perusahaan multinasional. Ini juga kurang berintegritas. D. Memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman seangkatan saya. Oke, boleh-boleh saja, tapi kalau di ujian teman-teman jawabannya yang paling bijaksana ya. Jawabannya adalah yang A. 6. Apa hal yang akan Anda lakukan pada hari pertama kerja sebagai ASN nantinya? A. Diam saja dan menunggu diberi pekerjaan. Kita eliminasi saja. B. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya. Oke, bagus juga. C. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaan. Atau D. Mengelilingi kantor dan mengenal seluruh ruangan dan fasilitas yang ada di kantor. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawaban yang tepat adalah yang C. Berkenalan dengan senior dan meminta bimbingan seputar pekerjaannya. Oke. Mempelajari SOP pada bidang pekerjaan saya itu juga bagus ya. Tapi terlebih dahulu kita harus kenalan dulu pada lingkungan tempat kita bekerja nanti. Karena kalau kita gak kenalan, tiba-tiba kita baca SOP, nanti itu kamu siapa? Buka buku SOP. Kalau yang D juga bagus, mengelilingi kantor ya, dan mengenal seluruh ruangan, itu juga perlu, namanya itu orientasi ya, orientasi tempat. Tapi kita harus kenalan dulu dengan senior dan meminta bimbingannya. Karena kalau kita keliling-keliling juga nanti ditanya, kamu siapa? Orang asing gitu kan. Karena kalau saat kita jadi ASN nanti, kita gak langsung dikasih name tag ya teman-teman. Paling kita pakai baju putih dan celana hitam gitu, keliling-keliling orientasi sambil kenalan ya. Oke, soal nomor 7. Kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan? Oke. A. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Oh, jangan menjawab ini ya. Sempurna sekali. Yang B. Saya pernah tidak membayar gorengan di sekolah. Oke. Ini termasuk kriminal ya, jangan dipilih. Saya belum kaya hingga saat ini. Ini bukan kesalahan ya. Tapi bisa jadi sih, bisa kesalahan kita. Yang D. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Nah, jawabannya adalah yang D. Sebenarnya ini seperti kesalahan, tapi sebenarnya tidak kesalahan ya. Saya tidak mempersiapkan lebih awal untuk menghadapi seleksi ini. Berarti saya itu sudah siap sebenarnya, tapi tidak lebih awal. Misalnya harusnya 1 bulan yang lalu, tapi saya baru mulai 2 minggu yang lalu. Jadi sebenarnya ini bukan kesalahan, cuma seperti dibentuk kesalahan yang profesional. Jadi saat kita wawancara nanti, kalau teman-teman misalnya ada kesempatan untuk wawancara, jadi ketika kita ditanya apakah kekurangan Anda, kita jawab kekurangan yang jawabannya itu profesional ya. Oke, soal nomor 8. Apa yang Anda lakukan saat Anda merasa buntu dalam menghadapi suatu masalah? A. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya. Ini bagus ya. B. Membayar rekan kerja untuk menyelesaikannya. Jangan dipilih deh. C. Istirahat sejenak dan menenangkan pikiran. Ini juga simpan dulu boleh deh. D. Melupakan dan mengerjakan pekerjaan lainnya. Wah, jangan dong. Bereskan satu-satu. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Meminta masukan dari rekan kerja atau komunitas yang sebidang dengan saya.
Kalau yang C, istirahat sejenak dan menenangkan pikiran, itu mungkin kalau zaman sekarang healing ya. Tapi kalau jadi ASN kan ada jam istirahat yang khusus ya. Misalnya 1 jam antara jam 12 sampai jam 1. Jadi kalau saat kerja ya tidak boleh beristirahat. Apalagi perawat lagi jam kerja, banyak pasien, istirahat makan siang, kan nggak tunggu dulu sampai jamnya istirahat. Oke, soal nomor 9. Apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? A. Jika anggota kelompok bisa diajak bekerja sama, saya akan menyesuaikannya juga. Oke, ini tergantung sama teman yang lain, tidak boleh dipilih. Saya lebih suka mengerjakan sendiri dan menyuruh teman saya yang bersantai saja. Untuk bersantai saja, wah, jangan ya teman-teman ya, jangan dipilih, ini individualis, jadi tidak bisa bekerja sama. Walaupun saya akan senang jika menjadi temannya ya, karena akan bersantai. C. Saya bisa karena dengan bekerja sama suatu hal bisa dikerjakan dengan mudah dan cepat. Oke, jawabannya yang C sih kalau menurut saya. D. Saya bisa bekerja sama jika teman sekelompok merupakan teman dekat saya. Wah, ini jangan dipilih juga ya. Kalau sekarang itu istilahnya apa? Circle ya. Saya mau bekerja sama dengan circle saya. Oke, soal nomor 10. Kenapa Anda mendaftar P3K? A. Karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar. Boleh saja, tapi jangan dijawab saat kenapa ini? Saat ujian ya. Berhenti menjadi pegawai honorer, tentu saja ini ya, biar diangkat jadi P3K gitu kan. Tapi jangan dipilih. C. Mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Oke, jawabannya adalah yang C. D. Karena orang tua saya dan warga sekitar sangat membanggakan ASN. Wah, jangan dipilih juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sukses juga buat teman-teman yang mau ujian P3K. Akhir kata, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.